Halo minasan konnichiwa, anime Asuni mata modotte. Sebuah anime yang berjudul Higeo Soru Soste Yoshiko Seo Hiro atau disingkat Higehiro bercerita tentang Yoshida. Ini orangnya. Dia adalah seorang pemuda berusia 26 tahun yang merupakan staf IT di suatu perusahaan. Yoshida memendam perasaan selama 5 tahun lamanya kepada seorang wanita yang bernama Goto Airi. Ini orangnya. Dia merupakan teman sekantornya Yoshida sekaligus atasannya. Karena perasaan Yoshida yang sangat besar, dia akhirnya menyatakan perasaan tersebut. Namun penantian yang begitu lama itu pun harus kandas karena Goto menolak perasaannya. Yoshida pun depresi berat dan berakhir mabuk-mabukan, dimana ketika di perjalanan pulang, dia bertemu seorang gadis SMA yang duduk sendirian di pinggir jalan bernama Ogiwara Sayu. Ini orangnya. Sayu meminta Yoshida agar mengizinkannya untuk menginap di rumah Yoshida dengan imbalan tubuhnya. Namun karena Yoshida memiliki iman yang tinggi walaupun dalam kondisi mabuk parah pun, dia bisa menolak ajakannya. Dan pada akhirnya Yoshida membawa Sayu ke apartemennya tanpa imbalan apapun. Esok paginya Yoshida terbangun dengan aroma sup yang sangat wangi. Dan rupanya Sayulah yang telah membuatkan sup miso atas permintaan Yoshida ketika bermimpi. Sayu sedikit tahu tentang Yoshida yang telah ditolak Goto. Dan sebagai imbalan atas kebaikannya, lagi-lagi Sayu menggoda Yoshida untuk bercocok tanam. Namun Yoshida mengatakan kalau dia memang tidak ingin menyentuh gadis SMA karena itu adalah tindakan orang bejat saja. Yoshida meminta kartu pelajar Sayu dan tiba-tiba Yoshida dikejutkan bahwa Sayu berasal dari Hokkaido. Akhirnya Yoshida mengetahui kalau ternyata Sayu meninggalkan rumahnya 6 bulan yang lalu. Dan untuk menyambung hidup, dia memutuskan untuk menumpang di berbagai apartemen pria dengan imbalan make love every day. Mendengar semua cerita Sayu, Yoshida tidak ingin lagi melihat Sayu yang semakin rusak. Dia pun mengizinkan Sayu tinggal di rumahnya dengan 2 syarat, yaitu harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan tidak boleh menggoda Yoshida untuk bercocok tanam. Kalau sempat sekali saja dia menggodanya, dia akan mengusir Sayu dari apartemennya. Setelah itu, untuk pertama kalinya Yoshida memberitahukan tentang Sayu kepada teman baiknya yang bernama Hashimoto. Dan Hashimoto mengingatkan Yoshida untuk tidak terlalu lengket dengannya karena akan ada kemungkinan salah satu di antara mereka akan jatuh cinta. Seminggu setelah itu mereka terlihat pergi berbelanja dan Yoshida ternyata sudah mulai banyak membelikan beberapa kebutuhan Sayu, mulai dari pelembab, beberapa helai baju, dan futong atau tempat tidur. Keesokannya, Yoshida mengalami sedikit trouble dikarenakan juniornya yang bernama Mishima Yuzuha. Oleh karena itu, mereka harus lembur agar masalah itu bisa diselesaikan hari itu juga. Setelah pekerjaannya selesai, mereka sedikit ngobrol sambil makan, di mana topiknya dimulai dengan pertanyaan, apakah Yoshida memiliki pacar atau tidak. Rumor itu beredar di kantor dikarenakan Yoshida yang akhir-akhir ini pulang tepat waktu, kemeja yang selalu disetrika dan lebih bersih, lalu wajah yang lebih berwarna, dan pekerjaannya yang menjadi lebih baik. Hal itu tentu membuat semua karyawan menjadi heran. Yoshida pun menjelaskan kalau rumor itu bohong dan kenyataannya dia malah ditolak oleh Goto-san. Menurut Mimin sih kayaknya Mishima suka ya sama Yoshida. Esok harinya Yoshida dan Hashimoto sedang ada di konter untuk memilih sebuah HP yang akan diberikannya kepada Sayu. Sebelumnya Yoshida memang ingin membelikannya HP, tapi Sayu tidak ingin terlalu banyak menyusahkan Yoshida. Jadi dia membelinya secara diam-diam dan langsung diberikan kepada Sayu. Setelah itu beralih ke dalam kafe di mana Goto-san mengajak Yoshida untuk makan malam. Dan di dalam keadaan itu, tentu saja Yoshida sangat gugup olehnya. Bagaimana tidak, wanita yang telah menolak kita malah ngajak dinner, kan aneh. Demi menghilangkan gugup, mereka pun sepakat untuk mengajukan satu pertanyaan yang wajib dijawab dan tidak boleh bohong. Di mana pertanyaan Yoshida adalah kenapa membawaku makan malam padahal telah menolakku. Dan Goto bertanya, apakah kamu pacaran dengan Mishima atau tidak? Jawaban mereka saling berhubungan di mana Yoshida mengatakan tidak ada hubungan spesial dengan Mishima. Dan jawaban dari Goto ialah saya mengajakmu karena ingin mengetahui hubunganmu yang sebenarnya dengan Mishima. Sesampainya di rumah, Yoshida pun memberikan HP yang dia belikan tadi dan mengatakan, tolong terima tanpa menolak karena akan susah bagiku kalau tidak bisa menghubungimu. Di subuhnya kita diperlihatkan sebuah mimpi masa lalunya Sayu, di mana ada seorang pria yang pernah menidurinya pun muncul di dalam mimpinya itu. Disitulah kita tahu kalau ternyata Sayu memang melakukannya, tapi dengan hati yang sangat terpaksa. Keesokan harinya Mishima mengajak Yoshida untuk pergi nonton ke bioskop. Karena Yoshida memang laki-laki yang baik, dia pun menerima ajakan itu.
Di lain sisi, Sayu sedang termenung dan terlihat sangat bosan karena tidak memiliki aktivitas apapun, yang padahal sudah diberikan izin untuk membaca buku manga. Dia sangat heran terhadap sikapnya Yoshida, padahal udah diberi izin untuk nyentuh cewek, tapi kok ditolak? Emang ada ya cowok kayak gini? Kata si Sayu sambil termenung. Lalu dia menerima sebuah chat dari Yoshida kalau dia akan terlambat pulang, dikarenakan pergi ke bioskop di dekat apartemen bersama rekan kerjanya. Karena Sayu kepo dengan rekan kerjanya, dia pun ingin melihatnya sebentar. Namun tiba-tiba, Sayu melihat Yoshida sedang dipeluk seorang gadis dan hal itu agak sedikit membuatnya sedih karena ekspresi Yoshida sangat berbeda pada saat Sayu memeluknya. Setelah itu Yoshida pulang ke rumahnya dan ketika mengetahui kalau Sayu tidak ada di rumah, dia langsung bergegas mencarinya. Ketika Sayu sedang bersedih dikarenakan rasa cemburu yang udah mulai tumbuh, dia pun dihampiri Mishima. Dirinya bermaksud untuk menemani Sayu karena kalau tidak, polisi akan menangkapnya. Jadi Mishima dan Sayu pun mulai bercerita tentang satu sama lain, di mana mereka ternyata membicarakan orang yang mereka sukai dan orang itu adalah Yoshida. Mishima menceritakan perasaannya tentang orang yang dia suka dan hal itu memang telah diketahui oleh si Sayu. Mishima memberikan saran agar tidak memendam perasaan itu. Istilah kata, lepaskan aja, gak usah ditahan-tahan, nanti malah meledak dan akan menyakitimu. Setelah perbincangan mereka selesai, Sayu bermaksud untuk pulang dan tiba-tiba Yoshida menemukannya dan agak sedikit memarahinya karena tidak memberitahukan dulu sebelum pergi keluar. Melihat hal itu pun Mishima langsung bertanya, apakah kalian tinggal bersama? Dan tentu saja terpaksa Yoshida bilang iya. Tapi karena Mishima memiliki sopan santun, dia pun menahan dirinya untuk menanyakan masalah itu lebih lanjut dan memilih untuk mendengarkan penjelasannya esok hari. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di apartemen, di mana kondisi Sayu setengah telanjang sembari memegang adiknya Yoshida, dan hal itu adalah sebagai wujud dari saran yang diberikan Mishima tadi. Sayu pun mengeluarkan semua unek-uneknya dan bertanya, kenapa kau sama sekali tidak nafsu denganku? Padahal semua cowok lain langsung menerima tawaranku ini. Apakah diriku tidak layak untukmu? Atau kau benci padaku? Kira-kira begitulah perkataan si Sayu. Sayu agak sedikit khawatir karena tidak bisa memberikan apapun, karena selama ini dia hanya bisa memberikan tubuhnya sebagai imbalannya. Tapi kalau dengan Yoshida, dia tidak disentuh sama sekali, padahal sudah sering digodanya. Sekarang giliran Yoshida yang mengeluarkan unek-uneknya. Dia sangat bersyukur karena Sayu sudah ada di rumahnya. Dia mengatakan kalau Sayu sangat sempurna untuk ukuran anak SMA. Dia bisa memasak, bersih-bersih, wajah imut, bodi mantap, dan itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Semenjak ada Sayu, hidupnya lebih berwarna. Yang dulunya dia tidak peduli akan rumahnya dan pulang jam berapapun yang dia mau. Sekarang dia sudah mulai semangat untuk pulang ke rumah karena ada orang yang menunggunya. Tapi Yoshida tidak bisa melakukan hal mesum kepada Sayu dikarenakan dia tidak mencintainya. Dia hanya mau melakukan hal itu kepada orang yang sangat dicintainya. Hingga suatu hari Sayu pun mulai bekerja sampingan. Dia bekerja di sebuah kombini di dekat rumahnya. Di tempatnya kerja, dia mendapatkan seorang teman yang bernama Yuki Asami. Ini orangnya. Sepertinya dia memang orang yang sangat pede dan tidak terlalu sungkan kepada orang lain. Terbukti karena Sayu dimintai untuk dibawa ke rumahnya, di mana Asami sedikit kepo dengan siapa Sayu tinggal sekarang. Tapi Sayu pun agak sedikit enggan dan menanyakan dulu kepada Yoshida. Singkat cerita, Yoshida pun membolehkannya dan mereka pun agak sedikit berbohong tentang latar belakangnya, di mana Sayu mengatakan kalau mereka memang tinggal bersama dari kecil dan sering bermain berdua. Tak lama setelah mereka makan, Asami pun mengajak Yoshida untuk diantar pulang. Yang maksud sebenarnya adalah untuk menanyai Yoshida tentang masa lalu sebenarnya. Asami tahu kalau cerita yang mereka karang tadi semuanya adalah bohong. Hal itu terbukti karena Yoshida memang tidak pandai berbohong. Yoshida pun menjelaskan kepada Asami kalau dia tidak ingin menceritakan sesuatu hal yang tidak ingin Sayu ceritakan. Melihat sikap Yoshida yang terlihat begitu baik dan bisa dipercaya, Asami pun mengerti terhadap kondisi mereka dan dia pun menyuruh Yoshida untuk mengantarnya sampai tengah jalan saja. Keesokannya, kita diperlihatkan Yoshida dan Goto yang sedang makan malam bersama lagi. Goto mengajak Yoshida untuk menanyakan tentang hal yang sebelumnya. Apakah emang sudah punya pacar atau belum? Karena sangat aneh bagi seorang yang tidak mementingkan kerapian diri, pulang on time, menolak mengurus pekerjaan di luar kota, dan yang jarang main HP di saat kerja, sekarang malah sering main HP. Tampaknya Goto-san sangat kepo dan mulai menyesali penolakan cintanya Yoshida ya guys ya. Yoshida pun menanyakannya balik, kenapa kau membawa aku lagi ke sini? Kalau kau tidak menjawabnya dengan jujur, aku tidak akan menjawab pertanyaanmu, kata Yoshida.
Goto-san pun mulai memberanikan dirinya untuk jujur tentang alasannya selalu kepo. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia juga mencintai Yoshida 5 tahun lamanya. Semenjak baru masuk sampai sekarang hanya Yoshida lah yang selalu dipikirannya. Soal aku yang sudah punya pacar itu adalah bohong. Mendengar perkataannya tentu tidak masuk akal dan sangat tidak bisa dipercaya. Untuk membuktikannya, Yoshida ngetes Goto apakah dia benar-benar mencintainya atau tidak. Yoshida mengajaknya tidur bareng, kalau mau dia baru bisa percaya. Dan ternyata memang benarlah perkataannya karena Goto-san menerima tawarannya Yoshida. Kalau memang itu yang bisa membuatnya percaya, dia mau melakukannya karena dia pun juga masih PW. Mendengar hal itu, Yoshida langsung minta maaf dan dia mengatakan kalau perkataannya tadi cuma bercanda. Setelah itu Yoshida mengatakan sesuatu hal yang agak sedikit aneh. Bukannya dia terima aja, malah dia tolak balik. Dia ingin Goto merasakan apa yang dia rasakan dan Yoshida akan menunggu tembakannya lagi. Dia tidak ingin menembaknya untuk kedua kalinya. Karena pertanyaan Yoshida telah terjawab, Yoshida pun menceritakan kenapa dia berbeda dari sebelumnya. Dan singkat cerita, Goto-san pun telah mengetahui semuanya. Untuk memastikan ceritanya Yoshida, Goto memintanya untuk dipertemukan dengan Sayu. Dan tanpa pikir panjang, Yoshida pun langsung ngecek Sayu kalau dia akan membawanya pulang ke rumah. Sayu yang sedang kesepian karena Yoshida lagi-lagi pulang telat pun menerima chat kalau dia akan membawa Goto ke rumahnya. Mendengar hal itu, Sayu langsung mengatakan kalau dia akan segera mencari tempat lain. Mungkin maksudnya Yoshida akan membawa Goto untuk tidur kali ya, yang padahal untuk menemuinya langsung. Ya, segitu dulu alur cerita anime Higehiro untuk part 1 kali ini. Part 2-nya tunggu di next video ya. Saya narator dari anime Asoba Maid undur. Mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kono ne.